Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Ikhwatunisa dengan NIM 2623009 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Alfi Rahmi MPD. Tugas ini yaitu menganalisis tingkah laku dari klien saya yang berinisial NA yang sekarang bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Sekarang ini klien saya sedang duduk di kelas 8. Dari konseling yang dilakukan, klien saya bercerita bahwa dia merupakan siswa yang pendiam dan takut untuk menyampaikan pendapatnya. Dan ternyata saat melakukan konseling pun di dalam kelas tersebut teman-temannya juga semuanya pendiam. Jadi setelah konseling yang telah dilakukan, diketahui klien saya ini mengalami permasalahan pada aspek sosial dan aspek akademiknya. Nah, di mana klien saya ini menunjukkan tingkah laku yang pendiam di dalam kelas dan tidak dapat menyampaikan pendapatnya saat berada di dalam kelas. Dan begitu pun ketika melakukan diskusi kelompok di dalam kelas, klien saya ini cenderung lebih diam dan tidak aktif saat berdiskusi. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata tidak hanya klien saya saja, melainkan satu kelas juga tersebut juga cenderung diam, dan hal ini membuat suasana kelas menjadi kurang aktif, terutama ketika kegiatan diskusi tanya jawab. Label tingkah laku yang muncul pada klien saya ini adalah pendiam, pasif dalam diskusi, dan kurang percaya diri dan kurang mampu menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. Jika dianalisiskan menggunakan TFA, apa itu TFA? TFA ini ada thinking, feeling, dan action. Pada aspek thinking atau pikiran, klien saya ini berpikir bahwa menyampaikan pendapat di kelas adalah sesuatu yang sulit dan membuatnya tidak nyaman. Klien juga berpikir bahwa pendapatnya yang kurang tepat, takut salah, atau takut diperhatikan oleh teman-temannya. Selain itu, karena suasana kelas secara umum juga pendiam, klien saya ini merasa bahwa diam adalah hal yang bisa dilakukan. Akibatnya, klien saya ini tidak terdorong untuk mencoba berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Dari aspek feeling atau perasaan, klien saya ini merasa malu, ragu, canggung, kurang percaya diri, dan tidak nyaman ketika harus menyampaikan pendapatnya di dalam kelas ketika kegiatan diskusi sedang berlangsung. Kemudian, dari action atau tindakan, klien saya lebih memilih diam dan tidak menyampaikan pendapatnya dan kurang aktif saat diskusi sedang berlangsung. Perubahan tingkah laku yang diharapkan adalah klien saya ini mulai berani menyampaikan pendapatnya secara perlahan. Perubahan ini itu tidak harus secara berlangsung besar, tetapi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjawab pertanyaan yang singkat, menyampaikan persetujuan, mampu bertanya, memberikan pendapat yang sederhana saat diskusi sedang berlangsung, atau ketika guru di dalam kelas menanyakan soal mata pelajaran tertentu. Saya memberikan arahan kepada klien saya ini bahwa menyampaikan pendapat tidak harus selalu sempurna. Yang terpenting adalah klien saya ini harus berani mencobanya terlebih dahulu. Dan saya juga memberikan contoh kepada klien saya ketika berdiskusi secara langsung. Klien saya bisa memulai dengan kalimat sederhana seperti menurut saya setuju, atau saya ingin menambahkan sedikit. Selain itu, saya juga menyarankan agar klien saya ini melatih keberanian berbicara dari kelompok kecil terlebih dahulu. Misalnya berbicara dengan teman sebangku, kemudian menyampaikan pendapatnya melalui diskusi kelompok kecil. Setelah perubahan yang diharapkan dari aspek thinking, klien diharapkan mulai berpikir bahwa menyampaikan pendapat itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dari aspek feeling, klien diharapkan merasa lebih percaya diri, lebih nyaman, dan dapat menyampaikan pendapatnya. Dari aspek action, klien saya mulai berani menyampaikan pendapat sederhananya, menjawab pertanyaan, dan ikut berdiskusi saat diskusi kelompok dilakukan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan utama dari klien saya ini tuh berada pada aspek sosial dan akademiknya. Klien saya ini yang cenderung pendiam dan pasif dalam kelas, terutama saat diskusi. Namun,
Perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh suasana kelas yang secara umum semua siswa itu sama-sama pendiam. Nah, melalui proses konseling ini, klien diarahkan untuk membangun keberaniannya dan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk melatih kemampuan menyampaikan pendapatnya secara bertahap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.